Whoop, whoop, whoop. Oke. Hi guys. Wow. Menegangkan. Oke. Aku sedang di jalan menuju Ada Station. Karena di Wageningen ini nggak ada stasiun kereta, jadi tak harus travel ke Ada kalau mau kemana-mana. Ini aku lagi mau ke Amsterdam buat liputan program TV around the world. Nah, lumayan sih kan setelah aku hitung-hitung tuh kalau dari Wageningen ke Ede naik bus buat ke stationnya bolak-balik tuh bisa kayak 5 euroan gitu deh. Terus kan karena ini lagi libur, jadi aku lagi lumayan sering travel ke kota-kota lain di Belanda. Jadi lumayan juga ongkosnya. Sehingga aku berpikir bagaimana aku bisa lebih menghemat untuk biaya traveling. Yaitu adalah dengan bersepeda ke stasiun Ede. Lagi pula dari sini ke sana tuh sekitar 6 kiloan gitu jaraknya. Jadi ya tidak terlalu jauh. Lumayan lah. Jadi ya gitu deh. Dulu katanya cerita lokal, Wageningen tuh disuruh pilih kan kayak kamu mau ada kampus atau ada station. Terus mereka memilih yaudah deh kampus aja. Sehingga stationnya tidak ada. Agak ngus-ngusan. Tapi not bad sih. Ini aku udah yang kedua kalinya sih ke Ede Station naik sepeda. Bener nggak ya nih? Ya, bener nggak ya? Cek dulu deh mapsnya. Oh, kayak salah deh. Harusnya yang sebelah. I can't let you go, baby. I just wanna tell you that. Muter dulu. No, 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 no. Yeah. All of my friends say, girl, you better take care. Cause that man is trouble, you best beware. And go deep down, I know I might be headed for teardrops. Nah, tapi terus ternyata double kok jaraknya itu. Awalnya gak ngap sih. Tapi worth it lah. Aku nyempuk kanan. Lihat. Wah, gimana caranya? Lewatin Bennekom. Jadi Wageningen, terus lewat Bennekom, terus nanti baru nyampe Ede. Jalannya lurus-lurus doang sih. Tadi ada deh belokan. Hehe. But just like that. Terus hari ini lagi cerah banget. Setelah kemarin-kemarin tuh hujan terus. So it's a beautiful day untuk jalan-jalan. Oke guys, lanjut nanti. Dan di Ede ini lumayan familiar buat aku. Karena dulu pertama kali nyampe Belanda emang stay-nya tuh di rumah, di Airbnb yang ada di Ede. Jadi ya familiar. Lumayan. Ya udah, karena banyak juga yang parkir sepeda di sini, aku ikutin aja. Itu dia datang.
Satu lane ini enak karena nggak perlu pindah kereta, jadi langsung. Oh, oke. Udah sampai lagi di Eide Wageningen. Oke. Ready. Wow. Good morning. Aku lagi bersiap-siap mau ke Arnhem. Jadi selama liburan summer ini kebetulan aku juga kayak dapet tugas. Jadi kan aku nge-host acara program TV dari Indonesia gitu. Nama acaranya Around the World. Itu dari MNC TV. Jadi aku kayak keliling Belanda gitu. Terus ya hosting acara travelnya dan juga foodnya gitu. Nah, ini lumayan agak menantang buat aku karena ini udah sebulan ini sih aku ngerjainnya, dan mostly ya hampir semua tempat-tempat yang aku datangin itu aku datanginnya sendiri. Jadi aku traveling sendiri gitu. Emang bukan yang kayak traveling sampai nginep-nginep gitu sih pulang hari, tapi tetap explore-nya itu sendirian. Ada sih 1, 2, 3 kali aku bareng temen, tapi bisa dibilang mostly aku sendirian. Kayak kenapa aku ulang terus. Nah, terus ada yang menarik dari traveling alone itu yang aku tangkap sih. Wait. Dan ini aku itu biasanya bahkan tipe yang untuk makan sendiri aja itu aku kayak awkward, malu gitu. Kalau misalnya dulu ya, aku kayak nggak pernah makan sendiri. Ini aku harus jalan-jalan dan basically ngelakuin apa-apanya kayak sendirian gitu. Oke, aku lanjutin bentar ya. Aku sambil jalan dulu. Woilah, aku sudah di Arnhem. Tiba-tiba nih. Nggak tiba-tiba sih. Tadi sepedaan dari Wageningen ke Eide. Terus ternyata langsung ada kereta ke Arnhem ya, jadi langsung naik. Terus dari Wageningen ke Arnhem itu cuma 15 menit, bahkan kurang. So, udah deh. Oke, sekarang kita menuju market. Nah, enaknya traveling sendiri itu kita bisa kayak nentuin sendiri mau kemananya, terus mau berapa lama, ya kayak mau nyobain makanan apa, itu tuh kayak punya kebebasan lah buat menentukan sendiri gitu kan. Terus kadang kalau misalnya nggak harus pakai itinerary, kayak ya udah jalan aja randomly ketemu apa di depan terus datengin deh. Kadang bisa kayak gitu, spontaneous itu bisa juga yang terencana gitu, terplan. Tapi tantangannya ada banget sih kalau pergi sendirian. Ya kalau misalnya lagi ada kendala gitu, ya kita harus kayak ngerasain itu sendiri gitu. Mungkin misalnya kayak salah naik bis atau salah naik kereta, salah lihat jadwal. Pokoknya problem-problem kecil kayak gitu kita kayak harus menyelesaikan sendiri sih. Aku lagi jalan terus kenapa nih kayak ada ramean gitu di taman. Kayaknya ada pertunjukan, I don't know. Tulisannya sih Femicide.
hal-hal yang kayak gitu tuh yang kadang ketemu di jalan yang nggak direncanain. Kayak banyak banget sih hal-hal yang baru yang aku tahu itu gara-gara traveling alone. Beda soalnya kalau aku ada temennya, aku tuh tipe yang santai, yang nggak apa ya, ya udah aku akan lebih serahin ke teman-teman aku untuk mau kemananya. Terus ya udah lebih kayak seru-seruan bareng gitu. Tapi kalau pas sendirian kan kayak nggak ada teman ngobrolnya. Jadi somehow kayak jadi lebih observan gitu, lebih kayak merhatiin sekeliling, ada apa sih sebenarnya di sekitar kita gitu. Ini aku mau ke market sih, marketnya Arnhem. Terus di tengah-tengah itu aku lihat kayak ada yang menari. Ya, kalau traveling sendiri juga jadinya nggak ada yang fotoin, yang bantuin fotoin atau rekam-rekamin gitu. Jadi harus yang kayak tadi, taruh kameranya, jalan, terus ambil lagi. Nah cuma kadang kalau misalnya traveling sendirian tuh ada momen-momen kayak misalnya kayak gini nih, kayak aku lagi ke tempat yang menurut aku seru banget atau kayak makanannya enak banget, pengen deh aku kayak pengen ngasih tahu partner aku gitu kan, kayak ini coba ya ada orang ini di sini nemenin aku, kayaknya dia bakal suka deh yang kayak gini. Ada juga sih momen kayak gitu kalau lagi traveling sendiri, kayak I wish ada yang nemenin aku, dan pasti kayaknya akan lebih seru deh kalau sama orang yang nemenin ini gitu. Kayak gini kan dia kayak cuma duduk doang gitu loh, nggak ada temennya. Ya nggak apa-apa sih. The fact that I'm talking to the camera right now sendirian agak awkward ya. Awal-awal awkward sih, sekarang sudah enggak. Bukan enggak banget ya, tapi kayak ya udah lebih bisa. Udah agak terbiasa. Cuma aku suka juga pengalaman jalan-jalan sendiri itu tuh selain ngajarin aku banyak hal baru. Aku bisa jalan in my own pace, terus juga banyak momen refleksi, banyak momen belajarnya. Terus aku percaya juga sih kalau perjalanan itu kadang bukan destinasinya, bukan tentang destinasi, tapi tentang
perjalanannya di tengah-tengahnya gitu. Dan itu menarik banget sih. Jadi banyak cerita, dapat banyak banget cerita. Yeah, I think that's the thing about traveling alone. Take a train ride just to see you. Ride for hours just to please you. You don't know how much I need you. 'Cause you're my home away from Hai. home, away from home. Hai. Aku sudah pulang, sudah mandi, dan sudah siap tidur. Tapi aku mau nambahin sedikit tentang traveling alone tadi. Aku mau nambahin gimana traveling sendirian itu juga bisa jadi momen untuk kita tuh bisa lebih connect sama diri sendiri. Kayak you're on your own gitu. Disitulah kita belajar untuk trust sama diri kita sendiri. Ketika keputusan yang diambil itu tuh nggak ada pengaruh eksternal. Jadi kayak bener-bener di situ kita bisa being mindful dan being present. Terus juga jadinya ada moment of self discovery. Kita jadi tahu gimana sih sebenarnya yang kita suka gitu. Kayak oke, ternyata aku tuh suka tempat yang seperti ini. Atau misalnya kayak aku tuh dulu gak pernah terlalu tertarik tentang sejarah, pokoknya tentang sejarah atau yang ada di museum gitu. Tapi sejak aku mencoba menjalaninya di traveling ini, sekarang aku malah jadi sangat tertarik dengan sejarah apapun itu, cerita apa yang ada di balik sebuah kota, sebuah inisiatif gitu. Ternyata menarik banget untuk dipelajari, dan aku nggak akan tahu kalau aku suka itu seandainya aku nggak menjalani ini gitu. Dan penemuan-penemuan baru tentang diri kita itu pastinya akan membawa kita itu ke tempat yang berbeda. Mungkin kita jadi tahu passion kita apa, atau mungkin apa yang mau kita lakukan gitu ke depannya. Jadi sangat bisa dikoneksikan sih antara traveling sendiri dengan proses hidup. Ini kalau aku merefleksikan lagi, biasanya kita kalau mau traveling kan udah menentukan nih goals kita, tujuan kita, dan di hidup juga gitu kan, kita misalnya punya goals dan kita very excited sama itu, kita benar-benar semangat buat pergi ke tempat itu, ke tujuan itu, dan kita pikir oke, kita juga punya maps-nya, punya steps-stepsnya apa yang mau kita lakukan untuk sampai ke tujuan itu. Tapi bahkan dengan maps pun kita nggak akan bisa benar-benar memprediksi apa yang akan kita temui di perjalanannya. Selama perjalanan kita pasti akan menemukan momen-momen yang menyenangkan, new places gitu ya, terus new experience, new lessons, atau mungkin pemandangan yang bagus banget, yang indah. Tapi pastinya kita juga akan menemukan momen-momen yang struggle gitu. Ya misalnya ketinggalan bis atau kereta, atau mungkin making mistakes. Pastinya juga mungkin ada ngerasa kayak sendirian atau getting lost, sama kayak lagi bepergian. Begitupun juga di hidup. Kedua momen itu, momen yang enak dan gak enaknya itu sama-sama bagian dari perjalanan. Jadi begitu. Along the way kita akan bisa belajar kalau not every steps itu needs to be planned. Terus kalau kita encounter hal-hal yang di luar kendali kita, di luar kontrol kita, itu akan melatih kita untuk bisa beradaptasi, untuk bisa pivot gimana nih dengan keadaan yang di luar plan kita gitu. Dan sometimes wrong turns itu malah membawa kita ke tempat-tempat atau bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Sometimes delays yang kita
tadinya kesel gitu ya, malah bisa membawa kita itu ke momen yang tepat gitu. Aku inget sih dulu aku juga pernah punya pengalaman pas ke Singapura, kurang lebih sama. Jadi aku pengen cobain satu tempat makan gitu. Kalau dari internet gitu ya, katanya emang wajib lah dicoba. Cuma tempat ini jauh banget. Nah terus ternyata pada saat itu aku tuh kayak salah naik bus. Aku malah menjauh ke arah sebaliknya gitu. Dan ketika sadar waktu itu tuh aku pikir kayaknya nggak akan sempet, karena kalau mau travel balik ke sana tempatnya tuh akan udah tutup gitu. Jadi emang deket waktu tutup sih. Terus ya udah, akhirnya aku memutuskan untuk berhenti di next stops dimanapun itu. Lucunya pas bener-bener berhenti dan keluar dari bus, depan mata nih itu ketemu tempat makan yang tadinya yang aku juga sebenarnya pengen datengin dari beberapa hari sebelumnya, tapi nggak pernah ada kesempatannya, karena aku pikir waktu itu kayak jauh dari tempat-tempat yang aku datengin lah ya. Tapi ini kayak bener-bener ada di depan mata gitu loh, unplanned sama sekali. Jadi sebenarnya gitu ya, kadang kita mau planning tapi somehow prosesnya membawa kita ke tempat yang lain, tapi ke tempat yang tepat gitu. Dan di situ aku akhirnya ngerasain makanan yang enak banget. So yeah, in both life and travel, uncertainty itu bukan musuh, bukan untuk disesali atau dikeselin. Justru itu tuh momen-momen dimana kita tuh bisa adapt dan grow, dan bisa mungkin dapat reward yang kita nggak pernah expect sebelumnya. Oke, so ya, jadi untuk menutup ini, remember that you can never control everything, but you can always choose how to move forward. Dengan keterbukaan, dengan keberanian, dan willingness to be surprised. So, I think that's all. Bye guys.